Halo semuanya, perkenalkan aku Dini Andriati dari Universitas 11 April, yang mana saat ini saya berada di semester 4 dengan prodi Informatika dari kelas B. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek akhir atau tugas ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, berikut saya lampirkan juga, sudah terlampir dari tadi, studi kasus untuk tugas proyek akhir ini. Yang pertama itu spesifikasinya minimal 4 gedung, lalu minimal 100 perangkat komputer, minimal 4 router, dan minimal 1 server. Nah, di sini tidak ditentukan temanya harus apa dan objeknya seperti apa. Saya beranggapan bahwa, dan saya juga mempunyai konsep, terbagi menjadi 6 server. Yang mana server tersebut dianalogikan sebagai gedung. Jadi saya menganalogikan atau mempunyai konsep, itu ada 6 perusahaan yang memiliki servernya masing-masing. Nah, tentunya di setiap gedung itu nanti akan terbagi 20, 16, 16, 16. Nanti pokoknya semuanya itu dari ke-6 server atau ke-6 gedung itu berisikan 100 perangkat komputer. Lalu ada 6 router dan juga nanti akan ada switch. Oke, kita langsung saja. Saya sudah siapkan. Nah, bagaimana sih caranya agar tampil seperti ini PC-nya? Kita ke bagian sini dulu. Oke, sorry, pinggirnya. Nah, ini ada PC. Taruh sih. Nah, ini kan lama ya, satu-satu kayak 100, bayangkan 100 PC ya. Nah, pada itu kita gampang saja setelah membuat. Jadi, yang pertama itu kalian harus mengkonsep terlebih dahulu. Kalian mau membagi berapa PC nih per servernya atau per gedungnya ya, bisa disebut per bagiannya. Kalian mau ada berapa PC nih? Kalau misalnya 5, oh berarti kalian harus copy 5 dulu. Nah, buat 5 dulu, nanti copy 5. Jadi, biar enak ke kalian juga. Nah, seperti ini. Kita coba ya, copy yang ini. Di keyboard kalian Ctrl C aja, seperti biasa ya, udah tahu pasti juga. Ctrl V. Nah, jadi kan banyak tuh. Nanti kalian bisa rename juga. Tenang aja. Kalian nggak perlu khawatir. Kalian rename aja di sini. Jadi PC 11. Nah, seperti itu. Kita langsung saja. Karena tadi pada studi kasusnya itu kita harus ada 4 router, minimal 4 router, dan minimal 1 server juga. Namun di sana tidak disebutkan kita harus ada switch atau pendukung lainnya. Nah, untuk switch dan pendukung lainnya itu kembali kepada kebutuhannya dari gedung tersebut atau dari project yang kalian buat. Nah, di sini saya menggunakan pendukung lainnya itu switch, yang mana switch ini untuk membagi kelas dari gedung-gedung tersebut. Karena tercantum bahwa minimal 4 gedung dengan masing-masing kelas yang berbeda. Tujuan switch saya diadakannya di situ ya untuk membagi kelas-kelas tersebut, membedakan ya. Karena kalau misalnya tidak ada switch, ya bagaimana mau beda gitu kan. Istilahnya mah switch adalah sebagai penerjemah gitu. Kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan copper strike connection-nya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, juga kenapa saya memilih yang switch-nya itu 24? Karena ya portnya juga 24. Karena saya membutuhkan pada project ini dengan spesifikasi tiap gedungnya itu ada yang 20. Nah, makanya saya memilih switch-nya itu yang portnya 24. Oke. Kita percepat aja ya, biar tidak terlalu lama.
Oke, teman-teman semuanya, ini sudah tersambung semuanya ya untuk koneksinya. Nah, lalu penghubung atau pendukung ya, pendukung lainnya itu adalah router. Nah, routernya saya pilih yang PT router aja. Lalu kita membutuhkan juga server. Karena saya mengkonsep bahwa ada 6 perusahaan dengan satu server atau masing-masing server dari perusahaan tersebut. Oke, kita sambungkan lagi dengan copper strike through. Oke, tuh kan portnya banyak itu karena memang dibutuhkannya banyak pada project yang saya buat ini. Oke, nah pada router ini juga kita dapat menambahkan port ya. Kalau misalnya dirasa kurang, sini zoom in terlebih dahulu. Kalian matikan terlebih dahulu ya. Lalu kita cari yang pas Ethernet. Nah, kita bisa drag dari sini atau kita bisa drag dari sini juga. Nah, jadi ada 4 port. Lalu kita nyalakan kembali. Nah, coba kita hapus ya. Kira-kira bisa nggak ya? Ada 4 nggak ya portnya? Zoom lagi. Oke, ternyata udah ada 4 portnya. Nah, selanjutnya saya akan memberi label ya pada servernya ini. Kita langsung saja ke servernya. Nah, kalian sebelum meng-DHCP-kan, kalian harus tahu dulu si servernya itu mau dikasih nama apa, istilahnya gitu. Mau dikasih namanya siapa sih gitu kan, biar terkoneksi satu sama lainnya. Biar bisa DHCP-nya juga. Nah, di sini karena pada gedung 1 aku beranggapan untuk menggunakan kelas A terlebih dahulu. Nah, di sini aku akan menggunakan kelas A saja. 14 1 0 1. Oke. Nah, sudah. Lalu kita ke service untuk DHCP. DHCP apa sih? Nah, ini tuh gunanya DHCP biar kita nggak masukin IP address manual ya. Nih, kita kalau misalnya masukin atau menginputkan IP address manual tuh lama, 100 PC ya. Maka dari itu, kita DHCP-kan saja. Nah, tadi ke service, lalu ke DHCP, di sini. Nah, sini kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya itu saya ada di 14 1.0.3. Oke. Nah, start IP address itu saya dari 5 saja. Nah, sudah seperti ini, kalian save terlebih dahulu, jangan lupa ya. Lalu kita on-kan. Nah, ini udah ya. Di DHCP kita coba cek tiap PC-nya. Apakah dia sudah DHCP? Kita klik saja DHCP-nya. Kita lihat. Nah, ternyata successful. 14.1.05. Kenapa 05? Kenapa nggak dari 1? Nah, karena tadi aku setting start IP address itu dari 5. Nah, kenapa dari 5? Karena ini ada gateway-nya itu dari 3 kan. Nah, nanti untuk selanjutnya ada ke sini, nanti ada lagi router, itu agar kita mengetahui jarak-jaraknya. Jadi tidak nanti di sini tidak tubrukan ya. Oke, kita coba lagi di PC 2. Apakah dia juga sudah DHCP? Nah, ternyata sudah 06 kan. Oke, kita DHCP-kan dulu semua nih ya, satu persatu. Nah, untuk melihat juga
kalau misalnya PC kita udah ada HCP atau belum sih gitu kan, kita ke config aja. Nah, udah HCP, lihat bergerak. Nah, kalau misalnya udah kayak seperti ini, itu berarti udah. Kenapa 14.103? Karena tadi kita default gateway-nya di server yaitu 14.103. Oke, kita langsung saja ke tampilan yang sudah saya siapkan. Namun sebelum itu, kita coba hubungkan agar ini tidak merah ya, dari router ke switch terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan, karena kita menggunakan fast Ethernet, nih kita bisa lihat teman-teman semuanya, 00, 0/0 sama 0/22. Kita masukkan saja sini, lalu ke fast Ethernet, kita masukkan, yaitu di sini harus sama dengan yang ada di server. Jadi ini kan satu package istilahnya ya. Jadi kalau misalnya meminimalisir, kalau menurut saya meminimalisir terjadinya failed atau request timeout, nah itu bahasanya harus sama. Nah, di sini saya juga ada catatan tentunya, karena sebelumnya saya sudah buat ini juga. Jadi untuk router ke switch-nya itu saya samakan dengan default gateway-nya yang tadi. Nah, kita agar tidak lupa nih, aku suka lupa gitu, suka lihat terus-terus catatan. Kita taruh aja di sini. Nah, kita klik ini, lalu kita taruh tadi default gateway-nya. Lalu kita langsung gateway. Oke, fine. Tadi gateway-nya ada berapa coba? 14, 1, 0, 3. Ini dia default gateway-nya. Lalu IP address-nya tadi di 14.101. Ini untuk gateway-nya. Nah, ini saya samakan gateway-nya dengan IP router ini untuk FA fast Ethernet 0/0-nya. Sini 14.1.0.3 on. Dan sudah hijau. Nah, oke. Ini memang harus diklik-klik terlebih dahulu ya, agar tersambung. Kita coba ping dari PC ini, antar PC saja dulu ya. Kita bisa menggunakan message ini agar mudah. Oke, dari sini PC 1 ke PC 2. Nah, kita lihat bisa di bawah ini, real time-nya successful. Oke, antar PC sudah aman, lalu kita lanjut ke project yang lebih besar, dan saya sudah siapkan tentunya. Kita close dulu aja atau minimize. Oke, semuanya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya rapihkan, sudah saya percantik dengan latar juga ya. Untuk menambahkan latar, kalian tinggal kesini saja. Nanti kalian langsung drag aja bisa. Kalian jangan lupa fill color. Kita select dulu ya. Ini oke dulu. Kita fill color. Kalau kalian bebas mau di sini, boleh. Nah, seperti itu. Hapus lagi ya, karena tidak perlu juga ini. Oke, kita back to the topic. Di sini sudah saya rapihkan, ada 6 gedung yang saya analogikan. Itu adalah sebuah perusahaan, yang mana perusahaan itu mempunyai servernya masing-masing. Oke, di sini gedung 1 saya menggunakan kelas IP address kelas A 14.1.0.1 dengan gateway-nya 14.1.0.3. Saya sudah jelaskan tadi juga
bahwa default gateway-nya saya samakan dengan IP address dari router ke switch, agar tidak membingungkan saya juga dan meminimalisir terjadinya failed atau request timeout. Nah, di gedung kedua ini saya menggunakan tetap kelas A dengan awalan 15, start IP-nya itu dari 5, seluruhnya sama dari 5. Kita bisa lihat di sini. Service DHCP. Nah, aku start dari 5 saja, karena agar meminimalisir hal tersebut juga kendala-kendala lainnya. IP kelas A masih di gedung kedua, di gedung ketiga juga saya di sini mulai menggunakan kelas B. 62, 16, 11, 1.1. Lalu di IP address yang gedung keempat, saya menggunakan kelas B juga. Lalu di gedung kelima, saya tetap menggunakan kelas B, dimulai dengan 182. Lalu di gedung terakhir, gedung ke-6, saya menggunakan kelas C dengan awalan 192, 168, 1.1. Dan default gateway-nya juga saya samakan dengan router ini. Router ke switch. Nah, tadi saya sudah mencoba untuk mendhcp-kan di bagian awal. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana konfigurasi antar router ini agar bisa terhubung dan agar bisa terkoneksi antar gedung. Antar PC di dalam satu gedung sudah kita coba, atau kita coba lagi saja. Coba di sini. C27. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tadi sudah coba successful. Oke. Nah, agar terkoneksi PC ini yang di gedung 2 dengan PC yang ada di gedung 1 itu caranya kita harus konfigurasi dulu ini. Nah, konfigurasinya ialah kita masuk dulu ke router, lalu kita ke config pas Ethernet. Ini pas Ethernet 0/0 itu untuk router ke switch, karena saya mengkonsepkan seperti itu. Jadi, ketika tersambung router ke switch itu dengan pas Ethernet-nya 0/0. Ini gedung 1, gedung 2, 0/0, gedung 3, 0/0 juga, dan seluruhnya juga sama. Kita coba klik lagi. Nah, di sini barulah untuk konfigurasi antar router. Di sini saya menggunakan router 1 ke router 2 itu menggunakan FA atau Fast Ethernet 1/0. Nah, otomatis saya menggunakan, jadi kalian harus konsep dulu dari awal. Kira-kira antar router ini kalian gunakan kelas apa? Jadi, tidak akan terjadi kesalahpahaman dan juga tidak akan terjadi kebingungan dalam diri kaliannya. Nah, aku sarankan kalian untuk tulis notes ini. Dan menurut saya juga untuk penulisan itu lebih mudah atau lebih lebih diingat itu menggunakan fisik seperti ini, karena membantu saya untuk untuk menulis juga gitu kan, jadi teringat meskipun ya tidak selamanya ingat juga ya. Oke. Nah, saya sudah konsep bahwa saya menggunakan kelas A. Nah, di sini untuk antar router itu saya menggunakan kelas A. Dapat dilihat ini 12, 13, 14, 11. Kenapa saya menggunakan kelas A? Karena menurut saya itu hal yang mudah ya untuk kelas A, untuk antar router ini, karena cukup complicated juga. Nah, di fast Ethernet 1/0 itu tadi sudah saya jelaskan juga. Di sini saya inputkan 11.1.1.1, lalu di fast Ethernet 6/0 itu ialah 13.114. Lalu kemana yang 112 ini? Kemana ya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, yang tadi kalian lihat 13
1.1.4 itu ialah dari sini. Nah, jadi terhubung satu sama lain. Lalu ini taruh di mana berarti yang 6/0 ini? 6/0 kan jalannya di sini ya. Nah, jalannya di sini. Saya simpan di sini di router kedua. Kita coba lihat lagi di pasternet 0/0-nya. Nah, ini 15.1.0/3. Nah, di sini. Router 2 ke switch yang gedung 2. Lalu kita lihat juga nih. Nah, ternyata sini nih. Tidak, bukan itu. Tapi ini untuk ke router ke-3. Nah, jadi saya itu konsepnya untuk masukan dari atau inputan yang pertama dari router ke-1 itu ialah 1 untuk inputan yang keduanya agar terkoneksi juga, terkoneksi satu sama lainnya, itu saya imbuhkan belakangnya 2. Nah, kita dapat dilihat dari pasternet 6/0. Nah, dapat dilihat bahwa 11.1.1.2. Oke. Nah, kalian kalau misalnya belum terhubung, berarti kalian ada salah konfigurasi di sini ya. Karena memang ini cukup complicated. Kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa diamkan saja di situ untuk kursornya ini. Ini fase eternetnya 15.1.0.3 ini untuk FA 00, 0/0. Untuk FA atau fase ethernet 1/0 itu disitu terdaftar bahwa 12.1.1.1.1. Nah, ini dia. Lalu ada 6/0. Nah, ini yang di atas ini 6/0 itu. Oke, selanjutnya ini sama seperti ini ke sini juga. Nah, selanjutnya setelah terhubung atau terkoneksi, kita coba ping. Oke, saya coba ping dari sini aja. Dari mana ya? Dari gedung 5 aja kah ya? Coba dari gedung 5, kita bisa message juga sebenarnya. Kita coba message ya. Ini kita new dulu skenario-nya agar bersih tampilannya. Dari PC 77 yang ada di gedung 5, kita coba ping ke PC yang ada di gedung 4. Yang PC itu berapa ya? 59. Nah, wah ternyata fail. Klik lagi aja teman-teman, karena memang di sini tuh kadang fail. Tapi setelah kita klik lagi, successful. Oke, kita coba yang tadi. Mohon maaf karena banyak cut-nya, karena limitnya 10 menit. Oke, kita coba ping menggunakan command prompt. Tadi sudah kita menggunakan by message. Kita menggunakan command prompt. Siap-siap semuanya. Ingat-ingat untuk IP address-nya ya. Jangan lupa kita tadi dari gedung 5. Kita akan coba ping ke gedung berapa ya? 4 kali ya. 4. Nah, coba ping 172.16. Aku pengen ping ke PC yang 17 aja. Nah, di sini pasti akan ada request timeout. Di sini teman-teman jangan kayak, aduh, kenapa gagal lagi? Enggak, sebenarnya itu kayak agak apa ya istilahnya tuh, kalau manusia tuh agak loading dulu dikit gitu. Refresh kayak gitu. Namun kalau misalnya kita inputkan lagi 16.1.17, nah itu langsung reply from nah itu udah bener ya teman-teman semuanya. Oke, antar gedung sudah terkoneksi. Mau coba lagi dari 1, kita coba dari 1 ya, dari gedung 1 ke gedung 6 nih. Si 10 aja deh, 10 aja. Command prompt
Dan ingat-ingat, dan selalu harus ingat IP address-nya. Nah, ping 192.168, pengen ping ke base yang 10. Coba. Oke, pasti akan ada request timeout lagi. Tapi tenang saja, nanti akan reply. Oke, kalau pengen tampilannya bersih, aduh, kita ping lagi aja. Ping 192.168.1.10. Tada! Sudah terkoneksi juga. Jadi sudah sangat aman. Nah, saya selanjutnya membuat web server. Aku pengen analogikan di gedung 6 aja ya, gedung terakhir, karena ini akan menjadi sesi terakhir juga untuk penjelasan web browser. Nah, di sini kita ke service, lalu ke HTTP. Di servernya ya. HTTP karena tadi aku sudah membuat terlebih dahulu. Ini dia untuk indeks HTML-nya. Saya akan sedikit jelaskan maksud dari apa sih ini tuh sebenarnya gitu. Itu sebenarnya sederhana banget, cuma nampilin nama doang kayak teks sama warna, terus juga nama, ini di sini ada lihat npm sama kelas, udah sesimpel itu doang. Sini ada untuk jenis hurufnya, lalu juga ada background color-nya untuk nanti biar lebih bagus juga. Jangan lupa kalian save ya, karena aku tadi sudah save juga. Nah, kita coba buka PC 100, PC terakhir, ke desktop, lalu kalian masukkan ke web browser. Nah, di sini kalian masukkan IP address yang di server ini ya, 192.168.1.1. Kita go. Nah, cuman seperti ini dong, teman-teman, soalnya sangat sederhana. Ada identitas mahasiswa, tadi sudah kita atur pada indeks HTML-nya, lalu ada nama saya, Dini, lalu ada npm saya, lalu ada kelas dan prodi saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan pada tugas project ujian akhir semester ini, saya menggunakan 100 PC, menganalogikan PC-PC tersebut menjadi sebuah perusahaan yang mana saya bagikan PC-PC tersebut menjadi 20 PC dalam satu gedung, lalu ada 16 PC, dan sisanya itu sebenarnya 16 PC yang utamanya atau saya sebut dengan gedung 1 itu adalah dengan 20 PC. Nah, jadi untuk konfigurasi itu saya menggunakan IP address untuk gedung 1 kelas A, lalu juga untuk gedung 2 saya menggunakan kelas A, lalu pada gedung 3 saya baru menggunakan kelas B, gedung 4 hingga gedung 5 saya menggunakan kelas B, lalu gedung terakhir yaitu gedung 6 saya menggunakan kelas C. Dan juga antar routernya ini untuk menggabungkan saya seluruhnya menggunakan kelas A agar memudahkan dalam proses konfigurasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak perkataan atau kalimat saya yang sedikit tidak dimengerti ataupun berlebihan ataupun hal lainnya. Mohon dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.